Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Nur. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Ibu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu di kelas tampak murung dan kurang bersemangat. Kenapa ya? Saya memang perlu seseorang, Bu, untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu Nur? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya sebenarnya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Terus ada lagi? Saya masih bingung, Bu. Kenapa juga saya jadi seperti ini? Saya tidak tahu apa penyebabnya. Coba sekarang kamu ceritakan ke ibu, apa yang kamu rasakan saat ini, Nur? Begini Bu, saya saat ini merasa kurang nyaman dengan satu mata pelajaran Bu. Pelajaran apa itu, Nak? Hmm, Apa yang membuat kamu tidak nyaman? saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran itu Bu, tidak bisa mengikuti dengan baik. Maksudnya, kamu tidak bisa memahami pelajaran itu, Nak? Eh, iya Bu, selama ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, tetapi saya tetap saja kesulitan untuk memahami pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke ibu bagaimana proses pelajaran itu. Eh, Sebenarnya Bu gurunya sih baik Bu, tetapi saya tidak mengerti kenapa saya tidak paham dengan pelajaran itu Bu. Bagaimana caranya ya Bu agar saya bisa memahami pelajaran tersebut? Kurang ngertinya di mana kira-kira? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Sebenarnya Bu, saya sudah mengikuti pelajaran itu dengan sungguh-sungguh, tapi penjelasan Ibu guru itu saya selalu lupa, apalagi jika sudah sampai rumah. Saya pasti sudah tidak ingat, Bu. Jika ada ujian, saya juga tidak bisa menjawab. Sehingga nilai saya selalu jelek, Bu. Oh, begitu. Jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu. Iya, Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran tersebut? Biasanya sih saya cuma dengerin penjelasan dari guru aja, Bu. Terus kemudian di rumah saya mengulangi lagi. Bagaimana untuk pelajaran lainnya? Kalau untuk pelajaran yang lainnya, Bu, saya lebih mudah memahami pelajaran itu. Apalagi kalau gurunya menggunakan teknologi, menggunakan PPT, menggunakan video, menggunakan gambar. Saya seperti itu lebih cepat, Bu, memahaminya. Kalau boleh Ibu simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video, gambar, ataupun PowerPoint ya. Seperti itu ya, Nak ya? Iya, Bu, betul seperti yang Ibu bilang. Soalnya di pelajaran yang matematika yang susah saja, saya lebih mudah memahami, Bu. Berarti saya butuh gambar-gambar ya, Bu, untuk menunjang pemahaman saya dalam pelajaran itu, Bu. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya ya. Kamu merasa kesulitan dalam memahami pelajaran itu. Terus,
Ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu, Nak? Sepertinya tidak ada, Bu. Ibu gurunya sih baik kalau menjelaskan pelajaran di kelas. Dijelaskannya panjang lebar agar muridnya lebih memahami pelajaran. Cuma saya saja, Bu, yang nggak ngerti gimana caranya supaya lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya banyak, Bu, yang ada di kepala saya ini. Cuma saya bingung, Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan ke Ibu tadi, hal mana yang menjadi prioritas pertamamu, Nak? Yang menjadi prioritas pertama saya, yaitu saya akan menemui Bu Ririn untuk berdiskusi dengan beliau Ya. tentang bagaimana saya agar dapat dengan mudah memahami pelajarannya. Kemudian yang kedua, saya akan membuat jadwal dengan Bu Ririn terkait materi yang belum saya pahami, Bu. Wah, itu langkah yang sangat bagus, anak Ibu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu Ibu Ririn tadi? Ada, Bu. Biasanya saya meninjau kembali pelajaran yang sudah diberikan guru di sekolah dan membuat coretan-coretan kecil atau gambar yang terkait dengan pelajaran itu, Bu. Ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan membuat coretan-coretan tadi. Coba, bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi, Nak? Iya, Bu, saya suka membuat coret-coretan atau gambar-gambar yang memudahkan saya untuk lebih memahami pelajaran itu, Bu. Apa yang kamu maksud itu peta konsep? Peta konsep, apa ya itu, Bu? Saya justru baru sekali ini mendengarnya tentang peta konsep. Oh ya, nanti Ibu perlihatkan ya gambar peta konsepnya ya. Nanti kan ada gambar dan tulisannya di sana. Ibu dengar kamu tadi suka menghubungkan materi satu ke materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Contohnya seperti Ibu sebutkan tadi, peta konsep tadi, Nur. Oh iya benar, Bu. Memang saya suka membuat gambar-gambar seperti itu. Nah, apakah dengan ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajaran Bu Ririn? Nah, iya Bu, betul sekali. Dengan menggunakan gambar dan coret-coretan itu tadi, saya akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bu Ririn. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, yang pertama sekali saya akan menghubungi Bu Ririn dan membuat janji kepada beliau berkonsultasi, tapi di rumah saya juga akan mengulangi tentang pelajaran yang tadinya belum saya pahami, Bu, menggunakan metode yang seperti Ibu bilang tadi, metode peta konsep, Bu. Ya. Bagus sekali anak Ibu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini saya rencananya akan menemui Bu Ririn saat istirahat yang kedua, Bu. Nanti saya setelah bertemu akan membuat jadwal untuk bertemu di hari berikutnya. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu ini, Nak? Saya meminta tolong si Agus, Bu. Agus kan pintar. Dia lebih cepat memahami pelajarannya dengan menggunakan peta konsep. Nah, ini ide yang cukup cemerlang. Kamu pasti bisa, Nak.
Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya akan mencobanya, Bu. Sama-sama. Kita akhiri ya. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Iya, Bu.